Halo semuanya, balik lagi sama gue Richibet yang kali ini mau ngebahas salah satu hal yang bikin gue cukup penasaran. Kenapa sih orang-orang tuh jarang banget baca buku ya, terutama orang-orang sekarang gitu. Bahkan ya, gue kadang cukup seneng gitu kalau ketemu teman yang suka banget baca buku gitu. Karena memang sesulit itu buat nyari satu orang aja yang suka baca buku. Nah akhirnya ya, gue udah baca-baca artikel buat nyari tahu dari berbagai sumber nih. Dan ini adalah video dari hasil rangkuman yang gue baca-baca itu. Ya, kalau lu pengen baca semuanya sumbernya, bisa lo cek di deskripsi karena gue taruh sana. So, langsung aja kita mulai videonya, guys. Oke, lu tau gak nih, kenapa gue tiba-tiba tertarik ngebahas ini? Karena gue abis nemuin sebuah artikel yang bikin gue kaget sih karena isinya. Lu bayangin aja ya, di universitas paling elit sekalipun, kayak Columbia University, para profesornya tuh lagi pada pusing anjir. Karena mahasiswa mereka yang notabene adalah anak-anak pinter, itu pada ngeluh ke dosen kalau mereka itu nggak sanggup baca satu buku full hanya dalam waktu 1 minggu. Bahkan ya ada mahasiswa yang ngaku seumur hidupnya belum pernah diwajibin baca buku sampai tamat. Goks menurut gua. Nih link artikelnya mungkin kalau lo mau baca. Nah kalau lu pikir ya ini cuma masalah dari anak kampus elit di luar negeri tadi, lu salah besar cuy. Di Indonesia ya, kondisinya malah jauh lebih parah. Berdasarkan data dari riset dari Kala Institute ya, persentase minat literasi nasional kita tuh cuma sekitar 0,001%. Artinya apa? Cuma 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang benar-benar punya kebiasaan baca secara aktif. Sisanya boro-boro nyentuh buku. Dan yang paling bikin miris lagi ya, laporan dari BBC Indonesia juga ngebongkar realita darurat literasi di negara kita. Gila aja ya, karena surprisingly masih banyak banget anak SMP, bahkan anak SMA di Indonesia yang belum lancar baca dan juga berhitung. Bahkan sempat viral lah di TikTok pada waktu itu. Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pakadara Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kasus tersebut ditemukan setelah sekolah melaksanakan program literasi untuk murid. Atau sekedar menangkap logika dasar dari sebuah paragraf lah simpelnya. Terus pertanyaannya, kok bisa ya literasi kita baik secara global maupun di lokal itu jadi separah ini? Usut punya usut, ternyata akar masalahnya tuh bener-bener panjang banget ya. Dan dimulai dari cara kita diajarin pas masih bocah lah simpelnya. Dulu ya, di Amerika ini contohnya, sistem ngajarin baca itu pakai metode phonics. Alias, lu tuh harus ngeja huruf demi huruf sampai ngebentuk sebuah kata. Tapi, masuk ke era 60-an, muncullah metode baru di dunia pendidikan yang bisa dibilang sih revolusioner ya. Namanya adalah whole language learning. Intinya ya, anak-anak tuh nggak perlu diajarin ngeja huruf per huruf lagi seperti apa yang dilakukan pada kala itu. Tapi, mereka tuh disuruh nembak makna dari kata, dari konteks sebuah kalimat. Konsepnya sih sebenarnya sederhana dan kelihatan jauh lebih efektif lah. Tapi, realitanya benar-benar gagal total cuy. Tingkat literasi anjlok drastis di negara-negara yang memakai sistem ini nih. Ya, logikanya aja. Kalau dari kecil aja tuh lu udah kesusahan ngebaca gara-gara pondasi metodenya salah, ya wajar aja kalau pas gede tuh lu ngerasa baca buku adalah sebuah hal yang menyiksa diri gitu. Di Indonesia sendiri ya, masalah pondasi ini tuh makin parah karena kebiasaan baca emang gak dibentuk lah dari kecil. Ditambah lagi ketimpangan fasilitas pendidikan, dan susahnya akses buku bacaan bikin orang-orang tuh atau bocah-bocah nggak tertarik buat baca buku dan mereka mending ya buka sosmed aja gitu, lebih seru karena buka TikTok lebih seru, buka Instagram lebih seru dan sebagainya. Tapi tunggu dulu nih, buat anak-anak yang berhasil menembus kampus elit nih atau sekolah favorit, logikanya mereka pasti jago baca dong. Nah disinilah masuk alasan kedua yang menurut gue jauh lebih mind blowing lagi, yaitu ya sistem pendidikan modern yang sekarang tuh terlalu mendewakan nilai sebuah ujian. Di sekolah-sekolah sekarang, anak-anak tuh sebenarnya nggak pernah diajarin buat jadi pembaca yang hebat atau pemaham yang hebat, tapi mereka tuh cuma diprogram kayak menjadi sebuah penjawab soal ujian. Contohnya gini nih, aduh selak. Gua dulu tuh pernah ngeles di salah satu bimbel yang cukup terkenal lah pada kali itu. Dan dalam bimbel tersebut gua tuh diajarin cara cepat menjawab ujian, bukan memahami ujian. Jadi gua tuh tahu jawaban dari sebuah pertanyaan atau sebuah ujian itu. Tapi gua tuh nggak tahu arti dari jawaban tersebut. Jadi ya gue jawab-jawab aja, gue nggak tahu oh ini maksudnya apa, ya udah gue jawab aja berdasarkan cara yang mereka udah kasih. Nah sebenarnya gue sadar sih sedari dulu hal itu ya, tapi gue masih nggak tahu salahnya di mana karena waktu itu gue masih bocah. Jadi ya udah aja gue tetap jalanin tanpa protes kenapa gue bisa ngejawab itu gitu dengan cara ini. Atau mungkin dah lu pasti ngerasain dah zaman kita sekolah dulu. Kalau lu lahir di era tahun 2000-an atau SD di era 2005 atau 2000 ke atas 2010 ke bawah intinya lah, seumuran gue.
Pasti kalian tuh jarang banget disuruh baca ataupun ngebedah sebuah novel ataupun sebuah sastra yang tebel banget gitu sampai kita tuh harus ngelatih critical thinking kita. Kita itu cuma dikasih potongan-potongan teks atau pertanyaan-pertanyaan simpel yang pada saat itu disebut LKS, bukunya simple, kecil gitu. Nah, terus dalam LKS tersebut tuh kita disuruh nyari jawaban esai yang benar-benar simpel banget atau sekedar pilihan ganda lah yang akibatnya yang namanya reading stamina atau ketahanan baca anak zaman sekarang tuh jadi kecil banget karena hal itu. Terus ya, jurnal dari Kala Institute juga nekenin hal yang sama. Siswa zaman sekarang tuh nggak terbiasa ngolah informasi secara kritis. Begitu mereka dikasih buku tebel atau teks analisa yang harus mereka baca dari awal sampai akhir, otak mereka tuh langsung ngehang karena seumur hidup mereka tuh cuma diajarin baca buat nyari jawaban A, B, C, D, atau mungkin esai yang simpel doang. Terus faktor ketiganya, dan ini gue yakin kita semua relate ya di zaman sekarang, adalah benda yang mungkin sekarang kalian lagi pegang. Itu adalah smartphone kalian. Lucunya ya, orang zaman sekarang tuh sebenarnya tiap hari ngebaca teks loh. Kalau lu scrolling TikTok, lu pasti ngeliat dah teks panjang ditambah lagu-lagu yang viral, terus lo geser-geser, nah itu kan baca juga. Terus Twitter, orang kadang nge-tweet itu panjang banget, nah itu baca juga. Dan yang paling sering adalah Instagram gitu. Lo bisa ngeliat postingan orang nulis panjang lebar di postingan foto itu ngebaca lagi. Nah itu semua sebenarnya isinya adalah teks dan juga caption. Tapi masalahnya, pola konsumsi informasi kita tuh udah berubah drastis lah. Seperti yang disorot pada Kala Institute tadi, dominasi media sosial tuh bikin masyarakat kita tuh nelan info-info yang jauh lebih pendek dan jauh lebih instan dibandingin baca teks yang panjang dan butuh kita menganalisa dengan detail. Sosial media sekarang juga sengaja banget didesain sedemikian rupa ya buat ngerebut atensi lu pada dengan cepat. Baca buku itu sifatnya pelan, butuh fokus, dan jujur aja, ngebosenin. Bahkan gua aja nih yang udah sering baca buku, itu terkadang bosen baca buku terus. Meskipun gua udah menyiapkan setup, misalnya gua udah ngeredupin lampu, terus juga nyalain wangi-wangian, terus juga ngasih musik, tetep aja ngebosenin kalau emang terus-terusan. Apalagi kalau lu mencoba membandingkan dengan video TikTok jedak-jeduk gitu yang ngasih dopamin ke otak lu dengan cepat. Pasti ngebaca buku tuh jauh lebih membosankan kalau lu coba membandingkan. Karena ya baca buku tuh bener-bener sebuah antitesis lah dari otak kita yang sekarang butuh dopamin instan kalau lu keseringan buka sosmed. Jadi ya kalau kita ngegabungin semua masalah yang ruwet ini ya, sistem ngajar baca yang dari dasarnya udah kacau, sekolah yang cuma fokus nyetak orang buat jawab ujian, ketimpangan fasilitas ditambah distraksi dari sosial media. Ya nggak heran lah kalau budaya baca itu benar-benar bakalan mati lah suatu saat nanti. Mungkin ya. Apalagi ditambah ada AI yang bisa ngerangkum sebuah artikel atau sebuah bacaan. Goks gue yakin sih nggak bakal ada yang baca sepanjang itu. Ya hasil akhirnya populasi pembaca buku sekarang cuma didominasi sama segelintir orang aja. Sementara mayoritas orang yang udah mutusin kalau baca buku tuh bukan buat mereka. Lo bayangin, baca buku dikategorikan sebuah hobi, bukan sebuah kebiasaan atau sebuah keseharian. Dampaknya bakalan jauh lebih parah lagi ya. Laporan BBC Indonesia udah ngewanti-wanti kita ya, generasi digital yang lemah literasi dan gak punya daya nalar kritis itu bakalan ketinggalan jauh lah di persaingan global. Gampang kemakan hoaks dan susah buat berinovasi. Jujur, kalau lu tanya, Bang, terus solusinya apa? Ya gue juga nggak tahu solusi gampang apa buat ngeberesin masalah yang segede ini anjir. Tapi kalau lu mau nanya saran dari gue pribadi, ya simpelnya kalau lu emang susah ngebaca buku atau susah ngebaca sebuah artikel yang panjang, coba dulu deh sehari nih satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Terus naiklah kalau lu udah biasa satu paragraf, terus naik satu lembar. Dan sampai satu chapter sehari. Gue sendiri ya menerapkan satu hari 1 jam lah buat ngebaca. Itu minimal loh. Entah itu baca artikel ataupun baca buku. Yang penting baca aja lah. Karena ya biar nggak bikin reading stamina gue tuh makin lama makin turun gitu. Karena sering buka sosmed. Ya, tapi itulah realita darurat literasi ya sekarang yang kita sedang hadapi itu. Again, semua yang gue baca dan gue omongin tuh berasal dari sumber yang gue taruh di link di deskripsi. So, mungkin itu aja ya. Sekian pembahasan gue kali ini. Kalau kalian ada suatu buku yang tertarik atau mungkin Bang, tolong balas ini, gue akan baca karena gue juga butuh referensi gitu buat ngebaca sebuah buku atau ngebedah sebuah buku. So, itu aja sekian dari gue guys. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya and see you.